Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyebarkan pemahaman mengenai merdeka belajar. Terdapat 3 garis besar mengenai topik merdeka belajar. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul pelatihan. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan. Pada modul yang pertama terdapat 3 materi. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru. Dan yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Mari kita bahas satu persatu. Mengenali diri dan perannya. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Apa peran saya sebagai guru? Peranan seorang pendidik sangat besar. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Sebab saat mengajar di dalam kelas, ibu dan bapak guru sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat peserta didik kita. Yang terakhir, ingin menjadi guru seperti apa saya? Menjadi sosok guru yang diidolakan, menyenangkan, dan berusaha terus beradaptasi dengan perubahan atau perkembangan zaman. Pada modul yang kedua, mendidik dan mengajar, terdapat 3 materi. Materi pertama yaitu mendidik menyeluruh, materi kedua pendidikan selama 1 abad, dan yang materi ketiga yaitu menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan selama 1 abad, sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda didasarkan atas diskriminasi, yaitu adanya perbedaan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang sifatnya masih materialistik, individualistik, dan intelektualistik. Hal ini bertentangan dengan keadaan dan kebudayaan bangsa Timur. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan humanis, kerakyatan, dan kebangsaan atau sistem among. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tutwuri handayani. Menjadi manusia secara utuh. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, memiliki 2 bagian utama pada tubuhnya, yaitu badan jasmani atau lahir dan badan rohani atau batin. Kita sebagai pendidik dapat membantu murid untuk memenuhi kebutuhan keduanya agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang orientasinya pada penguatan keterampilan berpikir atau kognitif saja, tetapi juga mendampingi murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, mengembangkan kerjasama, membangun empati, dan menghargai sesama. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini ada 4 materi. Yang pertama yaitu kodrat keadaan, yang kedua kodrat alam, ketiga kodrat zaman, dan yang terakhir asas trikon. Kodrat keadaan. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama perkembangan zaman yang bergerak dinamis.
Kodrat alam. Pendidik sebaiknya membantu mendekatkan murid dengan konteks kehidupannya. Seorang anak yang dilahirkan dengan kodrat alam perkotaan, maka ia menjadi bagian dari alam masyarakat dan lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, pendidik sebaiknya dapat menuntun murid untuk menemukan konteks pembelajaran yang relevan terhadap dirinya dan lingkungan tempat mereka berada. Yang ketiga, kodrat zaman. Pendidikan bergerak sangat dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu berbeda dengan murid di pertengahan abad ke-20. Pendidikan saat ini ditekankan untuk menuntun anak memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Yang keempat yaitu azas trikon. Di sini ada 3. Yang pertama, kontinu. Pengembangan berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Budaya, kebudayaan, atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu, bersambung, tak putus-putus dari zaman penjajahan sampai zaman kemerdekaan. Yang kedua yaitu konvergen. Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang perlu kita jaga dan rawat. Maka kita hendaknya tidak lantas meniru kebudayaan bangsa lain dan melupakan kebudayaan dari leluhur, tetapi menerima budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang ketiga yaitu konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ada 2 materi yang dibahas. Yang pertama, menumbuhkan budi pekerti. Yang kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan. Keluarga merupakan tempat utama dan paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak dalam proses menyempurna menjadi sempurna, sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas 2 teori utama. Yang pertama, teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Teori yang kedua, teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan atau mengintegrasikan kedua pendekatan teori tersebut menjadi suatu pendekatan yang disebut teori konvergensi, yaitu kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di sini ada 5 materi. Materi yang pertama mengantarkan murid selamat dan bahagia. Materi kedua sistem Among. Materi ketiga merdeka belajar abad 21. Materi keempat membimbing murid memperbaiki bangsa. Materi kelima peran keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jika kita sebagai pendidik memahami hal-hal sebagai berikut. 1. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, dan potensi yang berbeda. Yang kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Yang keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Kelima, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Yang keenam, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Sistem Among. Ingarso Sungtulodo di depan memberi teladan, yaitu bagaimana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing madyo mangun karso, di tengah membangun kehendak, yaitu guru diharapkan mampu membangkitkan semangat bersuakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Yang ketiga, Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan, yaitu guru tidak sekedar memberi motivasi tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksploitasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Merdeka Belajar Abad 21. Saat ini guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru menempatkan murid menjadi subjek atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Cara satu-satunya agar kita tidak terlena dan tenggelam dengan perubahan zaman adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zamannya. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Budaya-budaya seperti memberikan nilai dengan angka dan membuat peringkat kelas sebaiknya dapat diubah dengan sistem penilaian dan apresiasi yang tidak membuat harkat dan martabat anak terkoyak. Pendidikan karakter sama pentingnya dengan kecakapan kognitif murid yang dapat menjadi modal dalam kehidupan dan penghidupannya kelak. Dengan karakter berani bertanya dan mengemukakan pendapat, ia akan terus mengasah keterampilan berpikir kritisnya, mengembangkan kepekaan pada lingkungan sekitar, dan memajukan bangsa dan negaranya. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Alam keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan terpenting dalam hidupnya. Alam perguruan merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Alam pergerakan pemuda atau masyarakat merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai pemahaman Merdeka Belajar. Di sini saya meminta untuk diberikan umpan balik dari paparan yang sudah saya sampaikan, bisa melalui komentar ataupun link yang sudah tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.